Shalom saudara, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk banyak-banyak membaca, merenungkan, memahami, untuk melakukan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pengurapan yang ada di dalam kami, yang datang daripadamu, pengurapan yang akan mengajar kami dalam segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Terima kasih Bapa, bahwa kami dapat bersandar sepenuhnya kepadamu untuk membukakan dan menyingkapkan kebenaran-Mu dalam hati pikiran kami, dan memberikan kepada kami mata hati yang terang untuk dapat mengenal-Mu dengan benar. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat melakukannya, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah terang dan cahaya bagi kaki, bagi jalan kami, dan firman-Mu tidak berubah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, saya akan mulai dengan membaca dari kitab Yesaya pasal 46, ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri mengajak kita semua untuk mengingat hal-hal yang dahulu dari sejak permulaan waktu. Untuk apa? Tentu masing-masing kita memiliki ingatan-ingatan tentang masa lalu. Bahkan seringkali waktu kita sedang berbicara dengan teman atau orang lain, masih banyak yang mengingat ketika dia masih kecil, misalnya masih bisa mengingat hal-hal yang terjadi dalam jangka waktu yang lama sekali di waktu yang lalu. Masih bisa menceritakan peristiwa-peristiwa pada waktu dulu. Dan ternyata tidak semua ingatan itu adalah ingatan yang menyenangkan. Ada juga ingatan yang menyakitkan. Jadi untuk apa Tuhan mengajak kita untuk mengingat hal-hal yang dahulu? Di samping tentu saja kita juga perlu memahami bahwa sejarah itu penting. Tetapi di sini dengan tegas Tuhan katakan, Akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Jadi yang perlu kita ingat, bahkan sejak dahulu kala, sejak bertahun-tahun yang lalu, yang harus selalu kita ingat adalah bahwa Tuhan itu ada. Dan bahwa tidak ada yang lain. Hanya ada satu Tuhan dan Dia tidak berubah. Situasi berubah. Pengalaman berbeda-beda. Ada yang mendatangkan tawa, ada yang mendatangkan tangis. Dari zaman ke zaman perubahan demi perubahan terjadi. Tren-tren lama muncul, kemudian diganti dengan tren-tren yang baru, dan seterusnya. Hidup kita terus-menerus diwarnai dan dipengaruhi oleh perubahan demi perubahan yang terjadi. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, Tuhan. Tuhan tidak boleh kita lupakan. Karena kalau kita mau memahami hidup ini dengan benar, Tuhan harus ada di pusat daripada kehidupan kita. Ingat Tuhan, ingat seperti apa Dia. Ingat Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Ingat bahwa Dia tidak berubah. Dia bukan manusia yang berubah-ubah. Dia bukan waktu. Dia tidak sama dengan zaman. Dia tidak sama dengan situasi. Dia tidak sama dengan pengalaman. Dia Tuhan. Jadi kalau Tuhan ada di dalam pusat perhatian kita, maka fokus kita itu terus kepada Tuhan. Apapun yang mau berubah terserah. Tetapi Dia tetap Tuhan. Firman-Nya tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Dia tetap sama. Itu yang penting. Karena itu firman Tuhan melanjutkannya, yang memberitahukan dari mulanya. Jadi sejak awal Tuhan adalah Tuhan yang berfirman. Dia tidak bisu seperti berhala-berhala yang dibuat dari kayu atau dari batu atau dari besi atau dari apapun juga. Dia Tuhan yang berfirman, yang berkomunikasi dengan kita, yang memberitahu kita. Dia tidak tinggal diam. Bahkan ketika Adam dan Hawa
mengkhianati Tuhan dengan melanggar perintahnya. Mereka jatuh dalam dosa. Tuhan mencari Adam dan Hawa. Adam, Adam, di manakah engkau? Bisa saja Tuhan meninggalkan manusia karena telah mengecewakan dia. Mungkin pikir orang seperti itu. Tapi tidak. Bukan Adam yang mencari Tuhan. Justru dikatakan manusia bersembunyi dari Tuhan. Dan itu yang sering terjadi juga dengan kita, bukan? Kalau rasa bersalah kita terus menghantui hidup kita, ada hal-hal yang belum kita bereskan dengan Tuhan, ada hal-hal yang kita sembunyikan dari Tuhan, maka kita rasanya ingin terus menghindar dari Tuhan. Adam dan Hawa sembunyi, tapi siapa yang bisa sembunyi dari Tuhan? Siapa? Manusia tidak bisa sembunyi dari Tuhan, iblis pun tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Mau lari kemana? Dia Tuhan. Dia tidak membutuhkan teknologi surveillance. Dia tidak perlu memasang CCTV di setiap sudut pohon, sudut Taman Eden. Tidak perlu. Mau lari kemana? Tapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan mencari manusia dan Tuhan memberitahu bagaimana manusia dapat menghampirinya kembali. Karena Tuhan menutupi Adam dan Hawa dengan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Dia yang melakukan itu. Keselamatan hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Adam dan Hawa menutupi diri mereka, tetapi tidak bisa menutupi dosa mereka dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan yang menyediakan cara penebusan dengan korban. Ada binatang yang dikorbankan dan kulitnya untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Itu yang harus selalu kita ingat. Tuhan, Dia tidak berubah. Kalau dari dulu Dia mencari kita, Dia tidak tinggalkan Adam dan Hawa, itu yang akan dilakukan sekarang. Kalau dulu Dia berbicara, sekarang pun Dia berbicara. Setiap janjinya itu ya dan amin. Karena Dia bukan manusia yang dapat berbohong. Dan Tuhanlah yang akan menjadi sumber kekuatan, akan menjadi dasar yang kokoh dari kehidupan iman kita. Kita tidak bersandar pada atau mengandalkan atau berharap pada manusia. Kita tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan hanya Tuhan saja. Itu yang selalu perlu kita ingat. Dia adalah Tuhan yang memberitahu dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dari kedua ayat ini, saya ingin memberikan intro tentang satu topik yang sedang ramai dibicarakan, khususnya di hari-hari yang seperti ini, yaitu tentang akhir zaman. Apakah kita telah tiba di akhir zaman? Ada yang berkata iya, ada yang berkata tidak. Ada yang berkata ya sudah tiba, ada yang berkata belum. Bahkan ada yang berpendapat masih lama lagi. Dari dua ayat ini, saya akan memulai dengan dua hal yang paling pokok untuk memahami akhir zaman. Yang pertama adalah masalah waktu. Nah, di sini Tuhan berkata, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Itu waktu. Kita sering mengucapkannya dengan istilah jadul, zaman dulu. Ya, ketinggalan zaman itu waktu. Ada waktu yang disebut dengan permulaan. Dan kalau kita ingat apa yang Tuhan lakukan pada awal waktu, kita ingat tentu bahwa Tuhan ciptakan langit, bumi isinya, dan Tuhan ciptakan waktu itu. Ada pagi, ada petang, ada hari pertama, hari kedua, Tuhan ciptakan waktu. Karena Dia sendiri tidak dibatasi oleh waktu, Dia hidup di atas waktu, Dia Tuhan. Manusia terbatas oleh waktu, bahkan iblis juga. Karena iblis berkata, dia tahu waktunya sudah dekat. Iblis tahu waktunya sudah dekat. Jangan sampai iblis tahu waktunya sudah dekat, kita, anak-anak Tuhan, malah tidak tahu. Jadi waktu penting. Karena waktu itu Tuhan yang tetapkan. Bisa kita sebut dengan istilah kairos. Waktu Tuhan. Jadi akhir zaman itu adalah waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan.
apa yang akan terjadi di akhir zaman, yang akan terjadi, yang sudah pasti akan terjadi, Tuhan akan lakukan apa yang Dia mau menurut waktunya, waktu Tuhan. Ya, Tuhan tidak tunduk kepada waktunya manusia. Tuhan tidak bisa didikte oleh waktunya iblis. Tuhan tidak tunduk kepada waktu siapa-siapa. Tuhan melakukan apapun yang Dia mau pada waktu yang telah Dia tetapkan. Kairos. Jadi dengan kata lain, kalau waktunya sudah tiba, sebaiknya kita menyesuaikan hidup kita menurut waktunya Tuhan. Karena Tuhan tidak akan merubah waktunya sekedar karena mungkin kita nggak setuju begitu, kemudian ya sudahlah ya. Tuhan kompromi, waktunya Dia rubah, tidak demikian. Jadi saya akan bicara sedikit saja tentang Kairos. Waktunya Tuhan. Karena belakangan ini saya dengarkan ada begitu banyak terminologi yang diberikan untuk situasi dan saat di mana kita hidup hari-hari ini. Ya, ada yang bilang ini zamannya COVID misalnya. Mengapa? Karena itulah situasi yang seluruh dunia sedang hadapi. Jadi disebut ini zamannya COVID. Tetapi Alkitab tidak menyebutnya demikian. Kita memang bernubuat di hari-hari terakhir akan muncul banyak hal. Salah satunya penyakit itu akan muncul. Sampar dikatakan di kitab Wahyu. Tetapi itu bukan hanya satu-satunya yang bakal muncul. Sekarang kita lihat di sekitar kita ada begitu banyak orang yang sedang mengalami pergumulan berat dengan masalah ekonomi misalnya. Bukan hanya penyakit. Berapa banyak orang yang mengalami kesukaran di bidang ekonomi, kebangkrutan, miskinan dan sebagainya. Itu banyak sekali. Bahkan satu kali saya mendengar seorang pengkhotbah, ketika berkhotbah, kata COVID itu mungkin disebutkan sekitar 10 kali nama Yesus cuma sekali. Tidak dipungkiri tentu bahwa situasi ini akan begitu menyita perhatian kita. Bahkan banyak orang yang bukan hanya perhatiannya, tetapi kekhawatirannya memuncak. Itu tidak bagus bukan secara psikologis, apalagi buat mereka yang punya masalah dengan jantung dan dengan berbagai penyakit kritis. Kalau tiba-tiba dilanda oleh ketakutan yang sangat, itu justru mematikan sekali. Oleh karena itu di session berikutnya saya akan bicara tentang terminologi. Kita harus sesuaikan terminologi kita dengan Alkitab. Tentang waktu. Saya akan baca sekarang dari Matius pasal 24. Di dalam Matius 24, Tuhan menyebut saat kedatangannya seperti pada zamannya Nuh. Saya akan baca dari ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Nah, itu terminologi Alkitab. Tuhan menyebut zaman ini, yang kita sebut akhir zaman, dengan istilah zaman Nuh. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ada persamaan dengan zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, ini menarik juga. Akhir zaman adalah saat di mana anak manusia akan datang kembali, Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini. Tidak bicara soal kiamat, tapi justru bicara tentang kedatangan Tuhan. Itu yang Alkitabiah, tetapi juga akan terjadi seperti pada zamannya Nuh, menjelang kedatangan anak manusia. Kita tentu semua bersukacita bahwa kelak Yesus akan datang kembali dan mengakhiri semua penderitaan ini. Tetapi di sini dikatakan sebelum Dia datang kembali akan ada satu masa di mana akan terjadi seperti pada zaman Nuh. Dan rata-rata orang kalau ingat zaman Nuh itu pada umumnya yang diingat adalah air bah. Karena memang belum pernah ada air bah yang seperti itu yang menutupi sampai puncak gunung yang tertinggi sekalipun. 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya tentu makan dan minum tidak salah. Tapi kalau ekses, itu salah. Itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Kawin dan mengawinkan tentu tidak salah. Tapi kalau ekses, itu tidak baik. Dengan kata lain, manusia tidak dapat menguasai dan mengendalikan diri dan hidup secara hedonistik. Tidak ada lagi hukum,
Tidak ada lagi peraturan yang diikuti. Semua dilanggar. Dan bahkan tidak akan tertarik untuk berpikir tentang Tuhan. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang dialami oleh Nuh pada waktu itu? Kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Saya akan baca itu di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Pada waktu itu. Perhatikan kata waktu. Pendek cerita, Tuhan datang kepada Nuh dan berkata, Nuh, aku akan menghabisi semua yang hidup ini. Semua kehidupan akan aku akhiri. Semuanya. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kenapa Tuhan ingin menghabisi semua yang hidup? Kenapa? Tuhan kasih tahu kepada Nuh alasannya. Dikatakan di dalam ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, rupanya itu yang Tuhan lihat ya. Kejahatan memuncak. Dunia dibanjiri dengan kejahatan. Itu yang Tuhan lihat. Kejahatan. Tuhan bilang, hari-hari ini akan seperti pada zaman Nuh. Jadi jangan kaget. Kalau kita lihat kejahatan di mana-mana memuncak, bukannya berkurang, bertambah. Tuhan sudah kasih tahu. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu, bayangkan itu, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Betapa mengerikan hidup di dunia ini jikalau kecenderungan hati manusia adalah untuk selalu melakukan yang jahat. Kalau Tuhan tidak hentikan waktu itu, tidak ada lagi manusia di bumi ini. Karena manusia akan menghancurkan semua yang bisa dihancurkan, termasuk dirinya sendiri. Jadi pada zaman Nuh, tibalah waktunya, tibalah kairosnya, di mana Tuhan harus menjatuhkan hukuman. Harus, karena dia adalah hakim yang adil. Dia Tuhan, dia berdaulat. Dia harus menjatuhkan hukuman. Karena kita lihat ini sudah melampaui batas ini. Apakah kita juga hidup di zaman yang seperti itu? Di mana kairosnya tiba, Tuhan harus menjatuhkan hukumannya atas kejahatan manusia. Saya bisa bayangkan Nuh pada waktu itu. Ketika Tuhan datang dan berkata, Nuh, ini semua akan aku habisi ini yang hidup. Saya bisa bayangkan apa pikiran Nuh ya. Jangan deh, kalau bisa tunda dulu dah. 10 tahun lagi dah, 10 tahun kasih kesempatan. Saya tidak tahu apa yang berkecamuk dalam pikirannya Nuh. Tapi satu hal yang pasti, kalau waktu Tuhan sudah tiba, tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menghindar. Kita tidak bisa menghindar dari waktunya Tuhan, kita tidak bisa menyangkali waktu Tuhan, kita nggak bisa pura-pura cuek sama waktunya Tuhan. Kalau sudah tiba ya Tuhan akan bekerja menurut waktu yang telah Dia tetapkan. Nuh melakukan sesuatu yang lebih smart.
Di tengah situasi seperti itu, dia terus menjaga hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang dia lakukan. Telinganya telah mendengar apa yang Tuhan katakan. Tetapi dia terus melekat kepada Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan dia terus hidup berkenan kepada Tuhan. Dia terus lakukan, dia terus terfokus kepada Tuhan. Dan akibatnya, apa yang terjadi? Di tengah-tengah suasana hukuman Tuhan yang akan jatuh ke atas manusia yang hidup pada waktu itu, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan di dalam ayat 9 dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bayangkan saudara, kedatangan Tuhan itu sering kita percayai sebagai waktu yang tidak diketahui orang. Dia akan datang seperti pencuri. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan tentang zaman Nuh. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal terjadi. Tapi lihat baik-baik di sini. Semua orang tidak tahu kapan air bah itu akan terjadi, dan bahkan tidak ada yang tahu bakal ada air bah yang menutupi bumi. Tetapi lihat di sini ada satu orang yang tahu persis apa yang bakal terjadi. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu sama dia. Siapa orang itu? Nuh, orang yang mendapat kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan. Orang lain gak tahu apa-apa. Orang lain terjebak seperti kedatangan pencuri. Nuh tidak. Nuh tidak. Dia tahu persis apa yang bakal terjadi. Dan apa yang dia lakukan? Dia lakukan persis apa yang Tuhan suruh. Yaitu membuat bahtera. Dan dia selamat. Dia tidak terjebak, dia tidak kecolongan, dia tidak heran mengapa tiba-tiba air bah. Tidak, dia tahu, dia terus melekat kepada Tuhan, dia terus fokus kepada Tuhan, dan dia persiapkan dirinya. Dan ketika sudah tiba waktunya air bah itu terjadi, dia sudah aman di dalam kapal. Berarti hal yang sama pun akan terjadi kepada setiap kita yang di hari-hari ini terus melekat kepada Tuhan, terus fokus kepada Tuhan, dan terus lakukan kehendak Tuhan. Karena kita pun dapat mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan bahkan lebih lagi karena kita ada di dalam Yesus. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan, hikmat, akal budi, kasih yang berlimpah-limpah, anugerah yang berlimpah-limpah. Sehingga kita terus melekat kepada Tuhan di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa segala sesuatu yang terjadi di hari-hari ini tidak terlepas dari pengamatan-Mu. Dan Engkau tetap Tuhan. Di zaman purbakala Engkau Tuhan. Di zaman akhir Engkau tetap Tuhan. Kuasa-Mu tidak berkurang, kasih-Mu tidak berkurang, keadilan-Mu tidak berkurang. Dan karena itu kami tidak mau takut, kami tidak mau ragu. Kami mau terus mendekatkan diri kepada-Mu dan tidak fokus kepada segala kebohongan-kebohongan yang sedang dilontarkan setiap detik. Tetapi kami justru terpusat pikiran dan hati kami kepada firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang tidak tergoyahkan, dan hanya firman-Mu yang benar. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan bahwa hukuman atas orang fasik itu tidak akan menimpa orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. 1.000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami. Kami akan melihatnya dari jauh, melihat pembalasan yang dilakukan Tuhan terhadap orang fasik. Tetapi itu tidak akan menimpa kami. Dan justru di tengah situasi seperti ini kami berdoa. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Tolong kami untuk membawa banyak orang kepadamu. Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Karena satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Bukan siapapun, bukan orang-orang yang punya keahlian tertentu. Tidak, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah Engkau sendiri Tuhan. Karena kalau semua ini akan mengarah kepada hukuman Tuhan, siapa yang dapat menyelamatkan kalau bukan Tuhan sendiri? Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi kami oleh kuat kuasa darah-Mu.
Engkau lingkupi kami dengan hadirat-Mu sendiri. Engkau berikan setiap anak-anak-Mu yang hidup dekat dengan-Mu, yang cinta Engkau, yang hanya mengandalkan Engkau. Kau berikan perlindungan yang sempurna, Kau berikan kekuatan yang berlipat kali ganda untuk terus berdiri tegak dan memberitakan kabar baik kepada mereka yang akan segera binasa. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah hukuman tersedia belas kasihan Tuhan juga. Asal kami mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara semua.